Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan judul materi jenis tahap perkenalan, persahabatan, dan keakraban. Dengan saya sendiri, Inku Saryanti, NIM 1910123328. Anggota dari kelompok kami adalah ada Rizka Maulidatul Husna, ada Norita Fajriyati, ada Widya Wulansari, Wanda Taskia Anufuus, Muhammad Nasih, dan Rahmat Ramdhanu Pangestu. Nah, pada pertemuan kali ini apa saja yang akan kita bahas? Akan saya jabarkan sedikit. Jadi, yang dibahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah definisi komunikasi, yang kedua ada jenis hubungan, yang ketiga ada faktor kepribadian, yang keempat adalah masalah yang mempengaruhi keakraban. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan definisi komunikasi secara umum. Jadi, definisi komunikasi secara umum adalah seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Skinner pun turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari nomor 9 yaitu memimpin leading. Nah, yang dimaksud dengan memimpin leading di sini adalah seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan, tidak menyimpang kemana-mana dan tetap satu tujuan dan satu permasalahan saja. Dan yang 10 ada fokus. Fokus ini adalah dalam wawancara konseling selalu ada fokus yang membantu klien untuk menyadari persoalan pokok yang dihadapinya. Ke-11 ada konfrontasi. Konfrontasi di sini adalah salah satu teknik untuk melihat adanya diskrepansi atau perbedaan antara perkataan dengan bahasa badan. Ide awal dengan ide berikutnya seperti senyum dengan kepedihan dan lain sebagainya. Yang ke-12 ada mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif di sini adalah hal yang sangat perlu dilakukan oleh konselor manakala klien yang berkurang semangat untuk berbicara, sering diam dan kurang berpartisipatif. Nah, tujuan teknik ini adalah seorang konselor harus membantu klien dengan memberinya semangat jika klien kurang bersemangat. Dan yang ke-13 ada memberi nasihat. Nah, memberi nasihat di sini adalah memberi nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberikan nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien harus tercapai. Yang ke-14 ada pemberian informasi. Dalam pemberian informasi ini juga konselor yang diminta klien sama hal dengan pemberian nasihat. Jika konselor memang tidak memiliki informasi, sebaiknya jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya usahakan untuk memberitahukannya. Yang ke-15 ada merencanakan. Merencanakan di sini adalah menjelang akhir sesi konseling, seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya ke depannya. Merencanakan hal-hal untuk ke depannya. Yang ke-16 ada menyimpulkan. Nah, di sini pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut bagaimana perasaan klien saat ini, terus memantapkan rencana klien, terus ada pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, wes lah.
Menurut penalaran, terdapat 6 jenis hubungan seseorang dengan orang lain. Yang pertama, tahap perkenalan, tahap persahabatan, tahap keakraban, tahap hubungan suami istri, tahap hubungan orang tua dengan anak, tahap hubungan saudara. Tahap perkenalan, tahap pasif. Tahap pasif yaitu tahap yang mengutamakan perhatian terhadap komunikan tanpa mengatakan apa-apa. Seluruh situasi dan kondisi tetap sebagaimana apa adanya dan tidak dimanipulasi. Contohnya, komunikan yang menjawab pertanyaan dari komunikator dengan menganggukkan kepala atau mengiyakan tanpa mengatakan sesuatu. Tahap aktif yaitu tahap yang mengajukan pertanyaan, memperhatikan dan mendengarkan komunikan. Komunikan mulai memanipulasi situasi hubungan antar pribadi. Contohnya, pertukaran informasi, ide, dan perasaan. Tahap interaktif yaitu tahap yang memanipulasi komunikan agar komunikator bisa memperoleh informasi melalui perilaku komunikan. Contohnya, merekayasa informasi untuk melihat perilaku atau gerak-gerik komunikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi dari teman saya. Agrell dan Henderson 1984 dalam Lily 1997 mengemukakan persahabatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, membagi pengalaman agar dua pihak merasa sama-sama puas dan sukses. Dalam persahabatan, hendaknya saling terbuka dan saling berbagi beberapa pengalaman masing-masing, sehingga sahabat atau teman merasa puas karena dia merasa didengar dan merasa dihargai. Begitupun juga sebaliknya. Kedua, menunjukkan dukungan emosional. Dalam suatu pertemanan atau persahabatan, hendaknya saling mendukung maupun senang atau sedih. Tiga, ada sukarela membantu kalau diperlukan pihak yang lainnya. Dalam persahabatan, saat teman meminta bantuan, kita sebisa dan semampu kita untuk membantu. Yang keempat, berusaha membuat pihak lain menjadi senang. Salah satu contoh membuat sahabat senang adalah mendengarkan dengan baik saat ia memerlukan tempat cerita, entah saat senang ataupun sedih. Yang kelima, membantu sesama kalau dia berhalangan untuk suatu urusan. Pertemanan atau persahabatan merupakan bentuk relationship yang lebih menekankan pada keadaan saling mengerti, saling menghargai, saling menerima, serta saling memberi dukungan, dan merupakan wujud dari kasih sayang. Dalam prakteknya, relationship yang membentuk pertemanan dan persahabatan akan mengalami banyak fenomena sosial yang mempengaruhi masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Saat ini banyak sekali dijumpai hubungan pertemanan yang berbeda etnis. Hal ini merupakan wujud dari pertemanan yang tidak mengenal perbedaan. Namun, sayangnya, dalam berlangsung hubungan pertemanan beda etnis ini akan memunculkan konflik yang tidak jarang berakibat pada renggangnya pertemanan. D. Tahap keakraban atau keintiman. Sillars and Scott 1983 dalam Lily 1997 mengemukakan pendapat bahwa hubungan antar pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Derajat keterbukaan tersebut mempunyai pengaruh untuk mengubah pikiran, perasaan, maupun perilaku orang lain. Hubungan antar pribadi yang intim dan akrab banyak dipengaruhi oleh emosi yang dapat digunakan jenis hubungan intim antara lain, antar pribadi, antara suami, istri, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan pertunangan. Keakraban atau keintiman antar pribadi terjadi karena dua pribadi memiliki banyak kesamaan, sehingga hubungan mereka menjadi satu, bukan dua. Kelly 1983 dalam Lily 1997 menyebutkan keadaan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta yang dapat menentukan relasi selanjutnya. Lebih lanjut, Kelly telah membagi beberapa tahap cinta. Akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Widya. Nah, di sini ada beberapa tahap cinta, yaitu tahap cinta karena nafsu,
tahap cinta pragmatis dan tahap cinta altruistik atau cinta mama. Nah, cinta karena nafsu ini berlangsung di antara pribadi yang hubungan antar pribadi mereka tidak terkontrol. Nah, faktor emosi pun menguasai akal sehat mereka. Jadinya emosi ini sangat mempengaruhi dalam hubungan cinta, sehingga setiap perilaku yang mereka tampilkan itu dalam hubungan antar pribadi mereka dilakukan secara spontan untuk menjawab rangsangan itu selalu berlebihan begitu. Nah, ada juga di sini cinta pragmatis. Cinta pragmatis itu terjadi kalau hubungan antar pribadi berbeda, akan tetapi mereka bisa mengontrol bersama dalam hal cinta tersebut. Nah, mereka juga sini mengandalkan keseimbangan timbal balik dalam mengontrol emosi atau mengontrol cinta mereka begitu. Nah, mereka saling mengontrol emosi itu yang mereka rasakan, kapan harus mereka mengutarakan cinta yang mengutarakan rasa suka dan kapan harus mereka merasakan rasa duka, kayak gitu teman-teman. Kemudian juga ada cinta altruistik atau cinta mama. Ya, di sini jenis cinta ini melanda hubungan antar pribadi yang berlandaskan atas cinta yang tulus dan menyerahkan seluruh kepribadiannya. Nah, contoh itu ya cinta ibu kita kepada kita, yang dimana cinta seorang ibu tersebut selalu memberikan rasa kasih dan sayang tidak terbatas dan tanpa jasa, ya begitu teman-teman. Nah, cinta ibu ini tak akan pernah terbalaskan apapun, atau harta tak akan pernah membalaskan cinta ibu terhadap anaknya. Pengorbanan ibu terhadap cinta itu begitu banyak, begitu luas yang mereka berikan, begitu meluangkan banyak waktu untuk mendidik kita, merawat kita, hingga membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Karena cinta terlahirnya sebuah kasih sayang yang tulus dari hati kita atau dari hati ibu kita terhadap anaknya. Nah, cinta ini cinta yang ibarat kata kekal abadi menurut saya ya, karena cinta ibu itu tidak akan pernah pudar terhadap anak-anaknya, karena ibu sangat berperan penting untuk pertumbuhan anak, untuk perilaku anak dan pendidikan anak, karena dari ibulah melahirkan sebuah anak yang berprestasi, yang baik dan soleh dan solehah, begitu menurut saya. Nah, di slide selanjutnya teman-teman ada juga menurut Lee 1973, yang dimana dalam Lily Worry 1997 juga ada menyebutkan jenis cinta itu terbagi menjadi 3, yaitu adanya cinta romantis, cinta ludus, cinta persahabatan. Ya, nah di sini pun cinta romantis, cinta ludus atau cinta persahabatan. Nah, menurut Lee mengemukakan 3 jenis ini. Cinta mania, yang dimana juga di situ ada cinta merasa ingin selalu memiliki dan bergantung terhadap cinta tersebut. Kemudian ada juga cinta pragma, dimana cinta ini dengan dasar yang logis gitu. Cintanya seperti cinta yang masuk akal, tidak menyala-nyala begitu ya mungkin, atau menyimpang. Nah, cinta anggape yaitu cinta yang memberikan seluruh jiwa dan segala kelebihan dan kekurangan. Ini misalnya dalam hubungan suami istri ya, atau hubungan pasangan mereka gitu ya, dalam hubungan pasangan tersebut. Nah,
Dimana menurut saya mungkin mereka akan mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran mereka, tenaga mereka terhadap pasangan tersebut. Nah, yang dimana satu sama lain memberikan seperti keyakinan, kepercayaan, adanya sebuah dukungan, begitu yang mungkin mereka itu menerima segala kelebihan dan kekurangan. Nah, dan menurut saya di sini cinta yang bisa menerima kekurangan atau kelebihan itu diasasi karena cinta yang kita miliki, karena sesuatu yang ibarat kata oh iya, aku mencintai dia karena memang agamanya dan aku ingin memberikan terbaik kepada dia, begitu menurut saya. Yang dimana sehubungan ini harus adalah timbal balik, yang dimana satu sama lain harus memberikan perhatian yang lebih, begitu. Di sini juga seorang pasangan harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya, yang dimana kekurangan pasangan ini kalian harus bisa menutupi dengan kelebihan kalian, harus bisa menerima kekurangan pasangan kalian, dan sebaliknya antara pria dan wanita, menurut saya begitu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya selanjutnya ya. Terima kasih. Ludus atau cinta persahabatan. Menurut Lee mengemukakan 3 jenis ini. Cinta mania, yang dimana juga di situ ada cinta merasa ingin selalu memiliki dan bergantung terhadap cinta tersebut. Kemudian ada juga cinta pragma, dimana cinta ini dengan dasar yang logis gitu. Cintanya seperti cinta yang masuk akal, tidak menyala-nyala begitu ya mungkin, atau menyimpang. Nah, cinta anggape yaitu cinta yang memberikan seluruh jiwa dan segala kelebihan dan kekurangan. Ini misalnya dalam hubungan suami istri ya, atau hubungan pasangan mereka gitu ya, dalam hubungan pasangan tersebut. Nah, dimana menurut saya mungkin mereka akan mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran mereka, tenaga mereka terhadap pasangan tersebut. Nah, yang dimana satu sama lain memberikan seperti keyakinan, kepercayaan, adanya sebuah dukungan, begitu yang mungkin mereka itu menerima segala kelebihan dan kekurangan. Nah, dan menurut saya di sini cinta yang bisa menerima kekurangan atau kelebihan itu diasasi karena cinta yang kita miliki, karena sesuatu yang ibarat kata oh iya, aku mencintai dia karena memang agamanya dan aku ingin memberikan terbaik kepada dia, begitu menurut saya. Yang dimana sehubungan ini harus adalah timbal balik, yang dimana satu sama lain harus memberikan perhatian yang lebih, begitu. Di sini juga seorang pasangan harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya, yang dimana kekurangan pasangan ini kalian harus bisa menutupi dengan kelebihan kalian, harus bisa menerima kekurangan pasangan kalian, dan sebaliknya antara pria dan wanita, menurut saya begitu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya selanjutnya ya. Terima kasih. Karena cinta terlahirnya sebuah kasih sayang yang tulus dari hati kita atau dari hati ibu kita terhadap anaknya. Nah, cinta ini cinta yang ibarat kata kekal abadi menurut saya ya,
karena cinta ibu itu tidak akan pernah pudar terhadap anak-anaknya, karena ibu sangat berperan penting untuk pertumbuhan anak, untuk perilaku anak dan pendidikan anak, karena dari ibulah melahirkan sebuah anak yang berprestasi, yang baik dan soleh dan soleha. Begitu menurut saya. Nah, di slide selanjutnya teman-teman ada juga menurut Lee 1973, yang dimana dalam Lily Worry 1997 juga ada menyebutkan jenis cinta itu terbagi menjadi 3, yaitu adanya cinta romantis, cinta ludus, cinta persahabatan. Ya, nah di sini pun cinta romantis, cinta ludus atau cinta persahabatan. Menurut Lee mengemukakan 3 jenis ini. Cinta mania, yang dimana juga di situ ada cinta merasa ingin selalu memiliki dan bergantung terhadap cinta tersebut. Kemudian ada juga cinta pragma, dimana cinta ini dengan dasar yang logis gitu. Cintanya seperti cinta yang masuk akal, tidak menyala-nyala begitu ya mungkin, atau menyimpang. Nah, cinta anggape yaitu cinta yang memberikan seluruh jiwa dan segala kelebihan dan kekurangan. Ini misalnya dalam hubungan suami istri ya, atau hubungan pasangan mereka gitu ya, dalam hubungan pasangan tersebut. Nah, dimana menurut saya mungkin mereka akan mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran mereka, tenaga mereka terhadap pasangan tersebut. Nah, yang dimana satu sama lain memberikan seperti keyakinan, kepercayaan, adanya sebuah dukungan. Kunci atau faktor kepribadian seseorang dalam menjalin hubungan romantis atau cinta ataupun kasih sayang antara umat beragama, manusia, suku, dan bangsa. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramdhanu. Sini saya akan melanjutkan presentasi yang begitu memukau dari rekan-rekan kelompok 8. Di sini saya akan membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan keakraban. Oke, masalah-masalah yang berhubungan dengan keakraban. Yang pertama ada kesepian, dimana kita pasti pernah merasakan apa itu yang namanya kesepian. Di sini dikatakan bahwa kesepian adalah kondisi seseorang di mana tingkat interaksi sosial yang diinginkannya lebih tinggi daripada apa yang telah dicapainya. Apabila seseorang menghendaki interaksi sosial yang lebih daripada yang ia miliki, maka ia akan merasa kesepian. Kesepian tidak bergantung semata-mata pada jumlah interaksi sosial seseorang. Seseorang yang melakukan sedikit interaksi sosial dengan orang lain dapat merasa puas dengan tingkat interaksi tersebut. Dan seseorang yang telah sering melakukan interaksi sosial bahkan mungkin menghendaki interaksi sosial yang lebih besar lagi. Sebagai akibatnya, maka dia akan merasa kesepian. Orang yang mempunyai hubungan akrab yang memuaskan jarang sekali merasa kesepian. Sebaliknya, orang yang mempunyai banyak hubungan dengan pihak-pihak lain tapi sifatnya dangkal, maka mereka bisa merasa kesepian walau banyak kehadiran orang lain yang secara terus-menerus di sekitar mereka. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Di sini yang kedua ada ketidakpastian hubungan. Dikatakan bahwa ketidakpastian hubungan adalah apabila orang merasa ragu mengenai hakikat dari suatu hubungan tersebut.
bisa dikatakan itu adalah suatu ketidakadanya jelasan dari apa yang mereka lakukan atau dari hubungan mereka itu sendiri. Nah, dari ketidakpastian hubungan ini ada beberapa hal, dan bisa kita katakan ketidakpastian hubungan bisa terjadi jikalau seseorang telah bergeser dari tahap kencan ke tahap hubungan yang lebih romantis. Maka di situ akan terjadi sebuah ketidakpastian hubungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian hubungan, yaitu ada konflik yang terjadi dalam sebuah hubungan tersebut di antara kedua insan yang telah menjalani sebuah hubungan. Pertama tadi ada konflik, kemudian ada perbedaan pola pikir, kemudian ada jarak, dan sesuatu yang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang lebih jauh dari kedua pihak yang menjalin hubungan. Itu akan membuat suatu ketidakpastian hubungan malah akan terjadi jikalau kalian melihat faktor-faktor tersebut sudah ada di antara kedua belah pihak. Oke, kemudian itu tadi mengenai ketidakpastian hubungan. Dan ini kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kecemburuan. Nah, ini siapa nih yang suka-suka cemburu nih? Kalau yang punya pacar pasti suka cemburu kan. Nah, di sini dikatakan bahwa cemburu merupakan kecurigaan mengenai persaingan atau ketidaksetiaan. Nah, juga cemburu ini merupakan kekuatan utama yang sering sekali merusak hubungan akrab. Kecemburuan itu agaknya bukan menjadi sifat kepribadian atau pembawaan, tetapi harga diri atau self-esteem yang rendah dapat menjadikan seseorang rentan kepada perasaan cemburu. Apabila orang mempertanyakan harga dirinya, ia kemungkinan menjadi gelisah dalam hubungannya dan merasakan ketidaksetiaan pada diri mitranya atau orang yang telah menjalin hubungan dengannya. Nah, di sini apa sih yang memicu kecemburuan? Agaknya berbeda dari pria dan wanita. Nah, kalau misalnya wanita merasa diabaikan atau tidak dihiraukan tuh, mungkin mereka akan mudah cemburu. Nah, kalau di pria itu mereka akan mudah cemburu kalau misalnya melihat wanitanya lebih perhatian ke orang lain. Itu cemburu banget itu kalau laki-laki itu biasanya. Nah, jadi di sini ada dikatakan juga cara yang terbaik untuk mengurangi kecemburuan dalam suatu hubungan ialah menambah tingkat kepercayaan yang ada di antara kedua belah pihak tersebut. Sayangnya ya, sifat dasar perilaku cemburu menjadikan sulit untuk membuat kedua belah pihak tersebut menjadi saling percaya. Oke, jadi intinya kalau misalnya kalian mau terbebas dari kecemburuan, itu intinya saling percaya aja, insya Allah masing-masing udah dijaga. Oke. Lanjut ke yang terakhir atau yang keempat tadi, ada peran seks yang klise. Apa sih peran seks klise itu? Di sini dikatakan bahwa peran seks klise atau sex rule stereotyping berlanjut menjadi masalah dalam banyak hubungan akrab. Karena komunikasi akrab memerlukan makna pribadi yang mendalam secara bersama. Baik yang pria maupun yang wanita perlu dapat melangkah keluar dari klise-klise tradisional dan menjadi komunikator yang lengkap. Banyak pria perlu mengembangkan dan merasa nyaman menggunakan kemampuan untuk memperhatikan dan mendukung pihak lain saat mengalami kesedihan yang mendalam. Banyak wanita yang perlu untuk mendapatkan pengaruh dan kemampuan yang tegas sehingga mereka dapat menghadirkan pandangannya dengan jelas dan memiliki daya paksa. Langkah pertama terhadap peningkatan komunikasi dalam hubungan pria dan wanita ialah bagi pria dan para wanita untuk mengakui pengaruh
pengaruh-pengaruh mengenai persetujuan awal mereka pada komunikasi antar pribadi mereka. Maksudnya kayak mungkin mereka udah membuat persetujuan di awal sebelum mereka memulai hubungan. Dan langkah lainnya untuk meningkatkan hubungan pria dan wanita ialah bagi pria dan wanita untuk menelaah hubungan-hubungan ketergantungan. Hasil dari peran seks klise, maksudnya gitu. Karena masyarakat secara tradisional menilai perilaku maskulin lebih tinggi daripada perilaku feminin, maka perilaku laki-laki berlanjut untuk memiliki keuntungan kekuasaan dalam keadaan sebagaimana Anda dapat bayangkan. Iklim kesamaan dalam komunikasi antara wanita dan pria sulit untuk ditegakkan. Seorang pria yang memiliki sikap yang unggul terhadap wanita merusak efektivitas komunikasi mereka. Jadi di sini kayak yang misalnya maskulinitas merasa lebih dominan itu dapat merusak suatu hubungan keakraban, karena mereka kadang wanita itu merasa dirampas haknya kalau pria terlalu bersikap otoriter kayak pemerintah kita. Nah, jadi di sini ada suatu contoh. Misalnya Ani akan membatalkan rencana berbelanja dengan Vivi jika Yusuf menelepon hendak menjemputnya untuk pergi makan siang. Bahkan jika Yusuf mempunyai rencana untuk pergi bersama Tomo, ia agaknya tidak akan membatalkan rencana untuk pergi dengan Tomo. Apa yang kita lihat di sini? Ketika perempuannya memiliki sebuah rencana terlebih dahulu, dia akan mementingkan si lelakinya. Tapi sedangkan si lelaki merasa dia tidak wajib untuk membatalkan appointment yang telah dia buat, karena dia merasa mungkin rencana yang telah dia buat juga sepadan. Tapi si wanita merasa harus membatalkannya karena sifat-sifat dominan dari peran maskulinitasnya lelaki. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa di malam hari, meskipun jika Ani telah mengatakan ia benar-benar ingin bertemu dengan Yusuf, secara gamblang bisa dikatakan bahwa teman laki lebih berharga daripada teman perempuan. Nah, teman si lelaki lebih berharga daripada teman perempuan. Para wanita kadang-kadang akan membahayakan hubungan mereka dengan para wanita lainnya untuk mendahulukan apa yang mereka yakin sebagai hubungan secara sosial yang lebih diinginkan dengan pria. Maksudnya ya. Namun demikian, karena perilaku maskulin lebih dihargai, pria tidak sering mempunyai resiko bersahabat dengan seks yang sama dalam hal ini. Oke, jadi intinya kayak ya kita tuh harusnya sama lah, maksudnya ya ada prioritas yang memang harusnya menjadi prioritas kita. Tidak perlu ada sifat-sifat dominan di antara sebuah hubungan, tapi kalau misalnya memang itu perlu diluruskan, ya jangan ragu untuk mengakui sebuah kesalahan. Oke, itu tadi sekian dari saya. Salah hilaf mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.